Kita semua tahu Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Namun, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai keberagaman. Hal ini dapat terjadi karena adanya integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, dan adanya rasa senasib seperjuangan. Integrasi nasional ini juga dapat terancam keadaannya. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman militer dan non-militer. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ancaman militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus meningkat. Bahkan, ada negara-negara yang sudah mengembangkan senjata penghancur massal berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang terorganisir, di mana dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan ini dapat digunakan untuk melakukan agresi militer atau gencatan senjata, gangguan keamanan laut dan udara, terorisme, spionase, dan juga sabotase. Oke, kemudian kita masuk ke ancaman non-militer. Tidak seperti ancaman militer, ancaman non-militer dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yaitu ancaman terhadap ideologi kita, Pancasila. Contohnya, ideologi komunis yang sangat jelas bertentangan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, ancaman di bidang politik seperti separatisme, yaitu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Lalu, ancaman di bidang ekonomi seperti perdagangan bebas, penyeludupan, pasar gelap, dan lain-lain. Kemudian, ancaman sosial budaya. Kalau dari dalam negeri, ada premanisme, kekerasan, rasisme, dan gosip.
kalau dari luar negeri, yaitu gaya hidup yang konsumtif, hedonisme, dan individualisme. Dan yang terakhir, yaitu ancaman di bidang teknologi informasi. Karena kita hidup di era globalisasi, di mana banyak hal yang kita dapatkan dari teknologi berupa internet. Namun, hal ini juga mengakibatkan beberapa ancaman, seperti hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan peretasan.